Jika berkunjung di Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, kita akan menemukan banyak sekali potensi IKM yang ada di sini. Dan salah satunya adalah Krisna Kuningan. Sentra Kuningan yang cukup populer di Indonesia ini adalah salah satu IKM yang patut untuk dibanggakan. Dan bersama Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati, kita akan segera bertemu dengan Ibu Kania, pemilik dari Krisna Kuningan Juwana. Oke, hari ini senang sekali kita langsung berada di Sentra Kuningan di Juwana. Tepatnya di Krisna Kuningan dan kita ketemu langsung bakal ngobrol seru dengan pemiliknya. Ibu Kania, halo. Apa kabar? Baik, Mbak. Apa Sehat. kabar? Kelihatan bersinar dan berbinar-binar sehat ya. Iya. Oke, Ibu Kania. Ini banyak sekali produk dari Kuningan yang ada di Krisna ini. Sebenarnya sejak awalnya kapan dan ceritanya gimana sih? Bu, boleh tahu nggak? Ceritain sedikit aja. Iya, kalau perusahaan Krisna ini didirikan oleh ayah mertua saya, Mhm. Bapak Krisna juga Bapak namanya. Krisna, oke, Ya. kita udah ketemu nih. Kuncinya dari namanya Iya, ternyata. Bapak Krisnawan, tahun 1963. Mhm. Ya, awal mulanya sih kalau untuk pengrajin Kuningan di Juwana dari dulu ya, Mbak ya. Jadi dari awalnya itu mengecor baling-baling kapal, Baling-baling. ya, terus berkembang ke arah barang-barang dekoratif. Ya. Dari tahun 1960-an berarti Ya, ya. 60-an. Nah, kalau jumlah karyawannya sendiri kalau dilihat dari produk Krisna ini kan banyak, pasti melibatkan banyak tenaga kerja. Berapa Ya, kira-kira Ibu? ini handicraft ya Mbak. Jadi banyak sekali yang perlu pekerjaan tangan. Kalau di Krisna sendiri itu ada 150 orang yang di pabrik, untuk stafnya sekitar 30 orang. Nah, pemberdayaan masyarakat di sekitar Juwana keren sekali nih berarti ya. Iya. Nah, Ibu Kania, kalau boleh nih juga ceritakan, kan kalau di Juwana banyak sekali ternyata sentra Kuningan, tapi yang paling melekat di masyarakat Pati pasti Krisna. Nah, kalau keunggulannya dari Krisna sendiri nih, apa sih Bu? Kalau memang betul ya, dari zaman dulu itu Juwana itu terkenal dengan sebutan daerah pusat Kuningan ya. Kalau banyak sekali sih pengrajin-pengrajin Kuningan, tapi dari kami sih yang kami unggulkan adalah kualitas. Dan juga banyaknya desain yang kita buat. Jadi pilihannya tuh banyak. Pilihannya banyak sekali. Ya. Terlihat sih, dan kalau pilihannya udah banyak begini, pasti tetap dong ada yang menjadi istilahnya best sellernya dari Krisna yang selalu dicari sama orang-orang tiap kesini tuh yang mana yang paling cepat laku atau permintaannya tinggi? Itu tergantung masanya ya, Mbak. Kalau zaman dulu tuh barang-barang souvenir, karena pada zaman dulu kan untuk pernikahan gitu ya. Kalau untuk sekarang itu kami lebih mengutamakan lebih ke arah lampu-lampu untuk proyek-proyek gitu Mbak. Ya. Oke, selain lampu ada souvenir dan sepertinya tadi terlihat juga kayak ada bokor-bokor gitu. Ya, untuk keagamaan Untuk juga, keagamaan kita juga semua ada ya? agama ada. Dan yang pasti bisa custom. Bisa. Iya, Ya. sangat bisa custom nih, penting. Nah, kalau keunggulannya sudah, sekarang ganti kita mau ingin tahu nih soal kendala yang pernah dihadapi. Ini kayaknya momok buat semua pengusaha kalau berbicara masalah kendala. Gimana? Kalau untuk barang Kuningan ini kan masalah utamanya adalah bahan pokok, Mbak. Karena setiap hari itu tidak ada yang namanya turun harganya. Selalu naik gitu loh, Mbak. Apalagi kemudian ada juga yang pemasaran global, jadi ada barang-barang yang dari luar negeri, yang dari Cina terutama ya Mbak ya. Persaingannya tuh nggak masuk akal kadang Mbak harganya. Jadi mungkin secara konsumen ingin harganya murah tapi kualitasnya bagus, sementara kita dari yang memproduksi harus ngikuti harga bahan baku ya. Iya betul. Oke. Nah kalau bicara masalah harga, berarti mungkin dari para konsumen yang penasaran dengan produk-produk Kuningan, terutama Krisna, mindsetnya mungkin Kuningan pasti mahal. Padahal setelah saya lihat-lihat enggak sih. Ada yang benar-benar terjangkau. Range harga yang bisa didapatkan di Krisna, Ibu Kania, berapa? Sebetulnya kita juga jual souvenir-souvenir yang seharga 15.000. Dari 15.000 ada. Kemudian kita juga jual lampu-lampu gantung yang sampai 100 juta juga ada. Tapi bisa Mbak, jadi ya tergantung dari desainnya mau seperti apa. Oke, gitu, tingkat kesulitannya ya. Ya. Nah, kalau limbahnya gimana ini Bu Kania? Kalau limbah sih sebetulnya bahan Kuningan itu kan dari bahan rosok ya. Jadi setelah kita buat rosoknya kita olah lagi bisa Mbak. Kalau untuk yang lainnya kita ada AMDAL juga, sudah ada AMDALnya. Jadi semuanya sudah ada solusinya ya? Sudah. Kalau solusi di masa pandemi bukan ya? Nah, ini menarik. Waduh. Pertanyaan untuk para pelaku
IKM di Kabupaten Pati kemarin yang paling bervariasi adalah jawaban soal pandemi. Gimana melewati masa pandemi kemarin? Kalau dari kami sih pandemi pasti proyek-proyek tidak ada, stop semua ya Mbak ya. Tapi saya sih berusaha tetap karyawan tetap masuk ya. Ya adalah dari proyek-proyek stop, tapi dari rumah-rumah pribadi gitu masih ada orang pesan gitu masih ada, dan kita juga karena kita punya barang gudang, jadi kita juga buat stok gitu untuk nanti setelah pandemi akan bisa dijual lagi. Ya. Nah, untuk promosinya Bu Kania, dan ini yang salah satu kita lakukan adalah wujud mensupport IKM untuk mempromosikan bersama dengan Disdakprin Kabupaten Pati. Kalau secara pribadi Krisna, langkah-langkah promosinya apa? Sebelumnya terima kasih ya Mbak. Wah, terima kasih sekali telah dipromosikan ya. Produk unggulan daerah. Ya. Kita sih Instagram pasti. Instagramnya apa nih? Krisna Bras, dan Krisna Surabaya. Ya, untuk produk. Selain itu kita juga promosi ke arsitek-arsitek, interior gitu ya. Masuk ke situ ya, karena sudah masuk juga ke selain hotel juga ke kediaman pribadi ya, produk-produk Krisna. Nah, Bu, beralih ke pemasaran digital kan pasti sudah lewat Instagram, tantangannya juga ternyata sudah dilalui. Nah, produk-produk dari Krisna Juwana sendiri ini sudah sampai mana? Yang terjauh deh? Atau di mana aja? Kita sih terakhir ini ekspor ke CES Republika. Oh. Ya, terus ke yang masih Jepang. Masih Jepang ya. Ya, sementara masih biasanya untuk yang di luar negeri yang dikirim apa, Bu? Kalau yang ke CES Republika itu komponen-komponen. Kalau yang ke Jepang itu alat-alat sembahyang untuk Jepang untuk berdoa itu. Ya. Semuanya custom, Mbak. Semuanya custom. Tuh, sampai ke luar negeri sudah. Ini membanggakan. Kalau di Kabupaten Pati, biar masyarakat juga bisa lebih familiar dengan produk Krisna, bisa menemukan produk-produk keren ini di mana aja? Pasti selain di sini ya? Ya. Selain di Juwana nih. Kalau Juwananya di masjid itu ya, Masjid Agung Juwana. Kemudian juga kalau di Patinya tuh kalau produk kami terakhir kan memang kita banyak ke hotel-hotel. Di Hotel Safin itu juga menggunakan produk-produk kami. Nah, untuk pemasarannya bisa kita dapatkan di mana? Kita beli di mana nih? Di sentra oleh-oleh mungkin? Ya, ada di Pragolo ya Pak ya, itu ada, kita selalu di sana ada. Ya, jadi lebih dekat dengan masyarakat Pati, tidak perlu jauh-jauh ke Juwana. Kalau alamatnya sendiri nih, buat yang mungkin belum begitu familiar dengan tata letak geografis Juwana, ini letaknya ada di mana sih bukannya untuk sentra ini? Alamat ini di mana? Ini di Jalan Diponegoro 85. Di Jalan Diponegoro. Depannya Koramil. Depannya Koramil Juwana tuh ya. Yang penasaran pengen tahu produk-produk Krisna, bisa langsung ketemu sama Ibu Kania. Ramah sekali dan pastinya dapat harga yang istimewa nanti. Benar ya? Harapan Bu yang terakhir untuk produk Krisna Kuningan ke depannya seperti apa? Pengen punya angan-angan apa? Sebetulnya bukan harapan kami saja Bu, Mbak Sari. Ya, harapan untuk semua barang-barang handicraft yang di Indonesia itu supaya pemerintah lebih mendorong masyarakat untuk cinta terhadap produk dalam negeri. Kalau yang bisa dibuat dalam negeri, jangan sampai impor ya, supaya kita juga bisa berkembang. Terus juga untuk bahan pokok, rosok kuningannya, bahan bakunya itu juga mohon dibantu harganya juga supaya stabil. Jadi tidak naik-naik terus gitu. Jangan diimpor juga bahan bakunya. Ya, itu aja. Sudah, gitu aja. Waduh, ini jadi harapan pelaku IKM semua sepertinya Bu, dan mudah-mudahan langkah dari Disdakprin hari ini benar-benar bisa mengangkat kembali produk Kuningan yang sebenarnya usianya sudah sangat matang nih ya, dari tahun 60-an, 63 ya. Oke, terima kasih sekali Bu Kania untuk waktunya, kita bisa ngobrol lagi lain waktu. Sukses selalu untuk Krisna Kuningan Juwana, kita ketemu lagi. Menjadi salah satu pusat produksi kuningan terbesar di Indonesia, Kecamatan Juwana patut berbangga hati. Dan mudah-mudahan kunjungan kita kali ini bersama Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati mampu memberikan semangat dan energi positif untuk Krisna Kuningan. Salah satu produksi IKM yang ada di Kabupaten Pati yang ternyata mampu bertahan dengan usia yang sangat lama dan mampu juga menyerap tenaga kerja yang ada di lingkungan masyarakat Juwana pada umumnya.